kita akan menelusuri jalur Bukit Savana Hijau itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 7 teman-teman. Cek kode 2 sudah mulai kelihatan teman-teman, jalur lintas yang dibuat oleh Belanda teman-teman. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budi teman-teman. Ya teman-teman, pada hari ini kita semua tim nih, udah lengkap semua nih. Ya, bentar lagi ya. Kita opening dulu. Ya. Jadi teman-teman, kita akan menelusuri jalur ini. Kita akan melakukan explore teman-teman, perjalanan yang sangat panjang kali ini teman-teman. Explore kita akan menelusuri jalur lintas yang dibuat oleh masa kolonial Belanda tahun 1945 teman-teman. Jadi ini jalur menuju lokasi tembusnya area kawasan Calang, Aceh Barat dan Aceh Selatan teman-teman. Jalur ini teman-teman. Jadi jalur ini dulunya lintas para kolonial Belanda teman-teman, membawa barang-barang persediaan atau persenjataan melalui lewat sini dengan menggunakan kereta kuda atau dengan gerobak kuda teman-teman. Jalurnya ini, jadi ini jalurnya masih original buatan Belanda tapi agak dibugar oleh sebagian masyarakat yang pergi ke hutan atau ke ladangnya di sana teman-teman ya. Agak sudah besar sedikit tapi dasarnya ini adalah jalur lintas masa kolonial Belanda tahun 1945 teman-teman. Jadi lintas ini tembusnya, jika kita tembuskan ke arah Calang atau Aceh Barat teman-teman. Tapi kita tidak menelusuri sampai ke sana teman-teman. Kita hanya menelusuri sebagian jalur-jalur yang bisa kita telusuri teman-teman. Karena di atas sana pemandangannya sangat luar biasa, sangat eksotis sekali teman-teman. Teman-teman harus saksikan terus perjalanan kita, petualangan kita ya. Saksikan terus, mudah-mudahan diberi keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan explore kali ini teman-teman. Oke. Tidak tunggu lama-lama teman-teman, kami langsung menghadapi jalur yang sangat ekstrim. Bisa dilihat sendiri jalurnya dipenuhi dengan batu-batu besar, harus dilalui dan dilewati untuk menuju dan mencapai lokasi Bukit Savana yang dulunya lintas jalur para kolonial Belanda tahun 1945. Seperti inilah jalurnya teman-teman. Di jalur area masuk pertama saja sudah sangat ekstrim teman-teman. Di depan sana terpantau John Eric, kameramen tim petualangan Ki Budik dan Ki Peri teman-teman. Sangat lihai melewati jalur yang berbatu besar. Sebagian tim masih tertinggal di area trek belakang teman-teman. Di sini kami harus berjalan hingga mencapai titik checkpoint 2 atau tanjakan 2 teman-teman. Oke teman-teman, saya dan Erik kameramen kita, ada Ki Peri juga ya. Kita sudah sampai di checkpoint 2 teman-teman ya, bukit tanjakan checkpoint 2. Sebagian tim kita masih di bawah di checkpoint 1 teman-teman ya. Dikarenakan trek sangat luar biasa hancur, bisa lihat sendiri bagaimana teman-teman. Karena di sana mereka mungkin ada yang nyangkut, harus saling membantu, harus tarik menarik. Kalau tidak bisa mengakses sampai ke titik ini teman-teman ya. Karena kita perjalanan harus dipencar. Kalau kita jalan beriringan teman-teman, itu akan memperlambat perjalanan atau akan membuat perjalanan lebih sulit dikarenakan tidak dapat traksi kendaraannya atau motornya ketika kita menaiki tanjakan teman-teman. Jadi kita harus berjalan satu-satu seorang atau sendiri-sendiri dengan jarak sekitar 4 meter sampai 5 meter. Jadi tidak bisa beriringan. Nah, saya sudah berada di namanya nih top puncak 2 atau di pos 2 teman-teman. Kita akan menelusuri jalur Bukit Savana Hijau itu teman-teman ya. Akan menelusuri jalur Bukit Savana Hijau. Inilah teman-teman, jalurnya hanya muat satu motor ya. Inilah jalur yang dibuat oleh masa kolonial Belanda atau masa penjajahan Belanda tahun 1945 teman-teman. Jalur ini tembus sampai ke Aceh Barat sampai ke Aceh Selatan teman-teman. Jadi digunakan oleh kolonial Belanda dulu untuk membawa
persediaan barang-barang berupa barang-barang makanan dan barang-barang persenjataan teman-teman. Ini termasuk jalur akses paling dekat untuk menuju ke kawasan Aceh Barat. Oke teman-teman, saksikan terus. Di sini setelah beristirahat di kawasan titik checkpoint 2 atau tanjakan 2 teman-teman, saya, John Erik dan Ki Peri langsung melanjutkan perjalanan menuju ke titik selanjutnya. Sedangkan sebagian tim masih berjuang di area titik checkpoint 1 dikarenakan di kawasan tersebut memang sangat ekstrim teman-teman, membuat perjalanan mereka terhambat. Sedangkan kami terus berjalan untuk memantau jalur-jalur mana yang bisa dilewati teman-teman. Kawasan jalur ini teman-teman terlihat jalurnya lumayan luas dan tidak banyak batu-batu besar. Ini trek menuju titik checkpoint 3 atau tanjakan 3 teman-teman. Tampak bukit-bukit savana hijau mulai kelihatan dari trek ini. Tidak bisa dibayangkan teman-teman bagaimana para kolonial Belanda tersebut melakukan perjalanan yang sangat jauh dan se-ekstrim ini dulunya. Hanya dengan gerobak kuda mereka melintasi jalur ini hingga tembus ke daerah Aceh Barat dan sekitarnya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah saya di tim 1 teman-teman, karena kita bagi ada 3 tim teman-teman. Tim 1 saya, tim 2 ada Ki Salman, tim 3 ada Satria Nurbaja. Mereka masih di belakang sana teman-teman. Saya di tim 1 ini sudah sampai di lokasi titik pos 4 teman-teman ya, tanjakan 4. Dan bisa dilihat sendiri teman-teman bagaimana pemandangan area kawasan sini sangat indah teman-teman. Tidak bisa dibeli dengan nilai mahar teman-teman ya. Hanya bisa dibeli dengan keimanan dan keteguhan hati sampai ke tempat ini teman-teman. Bisa dilihat teman-teman bagaimana pemandangannya, Masya Allah luar biasa ya. Nah teman-teman, ini ada di pos 4 teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan memotong jalur ini dan kita akan mendaki jalur ke atas sampai ke atas puncak sana teman-teman. Kurang lebih kita memakan waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit kalau tidak ada halangan apa-apa teman-teman sampai ke area titik lokasi tersebut. Dan kita akan rencana beristirahat di pas top puncak titik kelima teman-teman, pos 5. Kita akan makan-makan di atas sana dan mudah-mudahan ini cuaca sudah mulai redup, sudah mulai gelap teman-teman ya, mendung. Dan kita akan makan siang di sana karena kita belum makan siang, dan kita akan beristirahat. Setelah beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan ke titik yang namanya puncak Goh 2 teman-teman. Jadi maskotnya di tempat ini puncak Goh 2 teman-teman. Jadi maskotnya teman-teman ada di sana lagi. Kurang lebih dari tempat titik kita makan nanti atau istirahat nanti kurang lebih memakan waktu 40 menit sampai ke situ. Kita akan melakukan explore di tempat itu ya, saksikan terus. Kita lanjutkan lagi jalan teman-teman setelah menarik nafas sejenak di area checkpoint 3 atau tanjakan 3 teman-teman. Perjalanan masih panjang teman-teman, waktu terus berjalan, langit pun sudah tampak mendung. Jadi kami terus melaju sampai ke titik area checkpoint terakhir atau tanjakan terakhir teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, pemandangan bukit savana hijau yang sangat indah mulai terlihat. Di balik ekstrimnya perjalanan terdapat keindahan alam yang terlihat, membuat awalnya hati dak-dikduk karena perjalanan yang sangat menantang. Kini hati menjadi lebih tenang dan tentram teman-teman. Di area ini adalah trek checkpoint 5 atau tanjakan kelima teman-teman, tanjakan terakhir yang lumayan sangat tinggi. Rencananya setelah melewati jalur tanjakan terakhir ini, kami akan beristirahat di area kawasan ini teman-teman. Tanjakannya sangat melandai tinggi dan lumayan berbahaya teman-teman. Di sini juga terlihat John Erik harus turun dari motornya Ki Peri karena motornya tak sanggup mendaki teman-teman. Gak terekam pula, hancur kali teman-teman, jatuh.
Aman? Hah, aman? Jadi teman-teman, Bang Peri sama Erik ya, kameramen kita sempat terjatuh teman-teman. Tidak sempat saya ambil momennya karena saya terlalu di belakang, selalu seperti itu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah baik-baik saja ya, aman ya, aman ya, aman. Alhamdulillah teman-teman, di sini tim petualangan Ki Budik yang lain juga sudah sampai di area tanjakan terakhir dengan selamat, tidak terjadi apa-apa teman-teman. Hanya saja tadi John Erik dan Ki Peri terjatuh dari motornya, tapi alhamdulillah aman teman-teman, tidak terjadi apa-apa dan tidak terluka teman-teman. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di area puncak Goh 5, puncak pos 5 teman-teman. Kita rencana akan beristirahat di kawasan sini. Tompul juga sampai nih. Alhamdulillah tim semua sudah sampai di puncak top 5 atau pos 5 teman-teman. Ya, kita akan beristirahat di sini dan kita akan masak-masak di sini. Nah, sujud syukur udah sampai dah. Nah, sujud syukur udah sampai. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di pos 5 atau tanjakan 5 teman-teman ya. Kita akan beristirahat dan makan-makan mengisi energi ya. Kali ini kita nggak masak-masak teman-teman karena banyak memakan waktu perjalanan teman-teman. Jadi kita bungkus nasi, kita bawa bekal dari rumah ya. Jadi kita tidak masak-masak, program kita hanya makan-makan di sini ya. Ini ada kuncen kita, hari ini ikut, biasanya nggak ikut ya. Explore Menghambu barang. Menghambu musim Mediru barang. Nasi apa nih? Nasi kambing, mediru barang. Kok ikan lauknya ikan bukan kambing? Ya, apa yang dapat lagi? Mesti menghambu, tabu. Je. Alamak. Top. Kita makan-makan dulu teman-teman. Setelah itu kita lanjut perjalanan menuju Goh 2. Tuguhnya sudah kelihatan teman-teman. Dari sini sekitar 30 menit sampai 40 menit teman-teman. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, kita rehat sejenak, habis siap makan-makan atau siap istirahat teman-teman. Kita rehat dan kita membuat camp atau tenda di sini teman-teman. Karena keadaan cuaca sudah hujan. Kita di sini sudah hujan. Di atas bukit sudah mulai hujan deras teman-teman. Kita berlindung sejenak di sini ya, di area tenda ini. Setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Petai apa tuh, Rik? Anggur hutan. Anggur hutan ya. Coba lihat anggur hutan yang model mana. Anggur hutan. Oh, ini namanya anggur hutan nih teman-teman. Jadi di seling-selingan waktu kita di tenda, hujan rintik-rintik, 12 jadi patung. Ya. Kita panen buah anggur teman-teman. Ya, anggur hutan. Di daerah teman-teman apa namanya nih? Komen ya. Komen. Nih anggur hutan. Iya, manis, kelat-kelat legit. Oh, Ma. Tari kocang bangga. Tari kocang bangga. Oke teman-teman, kita sudah siap beristirahat. Hujan pun sudah sedikit reda. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi Goh Lumo teman-teman. Oh, Goh 2. Goh 2 itu lihat teman-teman. Kurang lebih dari sini 30 menit sampai 40 menit kalau tidak ada halangan. Mudah-mudahan treknya teman-teman tidak becek teman-teman, dikarenakan hujan di sini terlalu deras teman-teman dan tidak ekstrim. Mudah-mudahan kita bisa lewati semua teman-teman.
Kemudian kita bisa menjaga kekompakan sampai ke area trek puncak Goh 2 teman-teman. Jadi Goh 2 itu teman-teman adalah top puncak kawasan jalur lintas yang dibuat oleh kolonial Belanda tahun 1945 ini teman-teman ya. Jadi kita sudah di ketinggian kurang lebih sekitar 900 mdpl teman-teman ya. Nah bisa dilihat itu puncaknya. Udah nyampe ya satu. Itu puncaknya teman-teman. Dan kita akan menelusuri dan kita akan eksplor ke kawasan Goh 2 tersebut teman-teman. Inilah jalur yang dibuat oleh kolonial Belanda tahun 1945 teman-teman. Dengan pemandangan yang sangat luar biasa, sangat indah teman-teman. Jadi menjadi jalur akses terdekat mereka menuju ke Aceh Barat, ke Calang dan ke jalur selanjutnya ke teman-teman. Nyampe satu ya. Ya. Karena jalur ini teman-teman akses terdekat untuk membawa persediaan barang-barang keperluan mereka teman-teman atau persenjataan digunakan dengan kereta kuda teman-teman. Jadi saksikan terus explore kita, mudah-mudahan diberkahi dan diberi keselamatan. Setelah beristirahat, makan, mengisi energi tubuh dan berteduh di tenda karena hujan, di sini saya dan tim melanjutkan lagi perjalanan menuju top puncak yang bernama Goh 2 atau Bukit Tanjakan 2 teman-teman. Perjalanan masih sangat lumayan ekstrim, apalagi kawasan area trek sudah diguyur hujan, otomatis trek sangat licin teman-teman. Tapi tetap semangat dan selalu siaga dan waspada agar selamat sampai tujuan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 7 teman-teman ya. Nah, lihat mereka. Teman-teman kita sudah sampai juga. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ya. Puncak Goh 2 sudah mulai kelihatan teman-teman. Ya. Puncak Goh 2 teman-teman di ketinggian hampir 900 mdpl teman-teman di atas permukaan laut ya. Itulah maskot bukit kawasan sini teman-teman. Itulah maskot jalur lintas yang dibuat oleh Belanda teman-teman. Jadi konon Goh 2 tersebut banyak anak-anak mahasiswa yang camping di atas sana, terjadi banyak sekali kejadian kesurupan teman-teman. Jadi sangat angker, katanya angker dan banyak hal mistis-mistis di kejadian ini, di tempat ini sering kejadian teman-teman. Kita akan melakukan penelusuran dan kita akan mendaki ke atas sana teman-teman. Mudah-mudahan motor sampai di atas sana teman-teman ya. Amin amin. Saksikan terus. Langsung gas lagi teman-teman setelah mengambil ancang-ancang di area kawasan pos 7. Di sini kami lanjut akan mendaki tempat tujuan sebenarnya teman-teman, yaitu maskotnya daerah jalur lintas kolonial Belanda ini yang bernama top puncak Goh 2 atau Bukit Tanjakan 2 teman-teman. Di sini saya yang akan pertama dulu membuka jalur menuju Bukit Goh 2 teman-teman. Jalurnya tidak kelihatan teman-teman, tapi saya terus menerobos dengan treknya ditutupi oleh rerumputan yang sangat lebat teman-teman. Di
Di area titik ini teman-teman, motor saya sempat tidak bisa naik dikarenakan trek sangat licin, baru selesai hujan teman-teman. Di sini saya terus berusaha dan harus mendorong motor saya agar bisa sampai di area trek lebih ke atas lagi teman-teman. Go, udah bisa nih. Alhamdulillah teman-teman, saya berhasil naik ke area trek lebih ke atas lagi teman-teman. Setelah melewati jalur licin tadi dengan mendorong motor saya lanjut menelusuri trek menuju top puncak Bukit Goh 2 dengan ketinggian hampir 800 sampai 900 mdpl di atas permukaan laut. Sedangkan tim semua masih di bawah menunggu info dari saya apakah bisa mereka naik juga menggunakan motornya teman-teman. Di sini saya terus bermanuver teman-teman untuk agar bisa melewati jalur yang lumayan ekstrim ini, agar saya dan tim bisa sampai di area atas top puncak Bukit Goh 2 ini menggunakan motor teman-teman. Jalurnya tanjakan tinggi kemiringan 36 derajat teman-teman, sangat berbahaya. Ke bawah lah, ke bawah. Oke teman-teman, alhamdulillah finish. Kita berhasil, kita melewati jalur yang sangat ekstrim teman-teman. Diam dulu bentar ya teman-teman ya. Kita berhasil melewati bukit-bukit ini teman-teman. Lihat bukit-bukit savana ini dengan jalur yang sangat ekstrim. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di area puncak Goh 2 teman-teman. Maskotnya maskotnya area kawasan ini teman-teman. Jadi dulunya Bukit Goh 2 ini adalah tempat menara atau tempat pantauan masa kolonial Belanda tahun 1945 teman-teman. Bisa dibilang ini juga sebuah benteng teman-teman ya. Bisa dilihat sangat luar biasa pemandangannya. Kita di ketinggian hampir 800 mdpl di atas permukaan laut teman-teman ya, dengan trek yang sangat luar biasa. Dan ini adalah tempat jalur lintas masa kolonial Belanda tahun 1945 teman-teman. Masya Allah luar biasa. Kota Banda Aceh bisa dilihat di sana. Kota Banda Aceh dan sekitarnya tembus dari sini. Dan di sana terdapat Gunung Selawah Agam teman-teman. Masya Allah luar biasa. Dan Gunung Selawah Inong teman-teman. Ya, kanan kiri Gunung Selawah Inong, Gunung Selawah Agam. Jadi
36 derajat kelihatan sekeliling teman-teman. Dan kita orang pertama, tim pertama yang menaiki motor di atas Bukit Goh 2. Lihat nih motornya. Bukan cilek-cilek teman-teman. Motornya spek motor kota teman-teman. Matic, bebek, ada trail 2 biji. Seharusnya bukit ini adalah untuk speknya, untuk menaiki bukit ini motornya minimal KTM ya, atau CRF 150, atau ke motor KTM trail 350. Tapi alhamdulillah dengan aku yakin, dengan semangat jiwa kami semua teman-teman, kami sampai dengan motor bebek di area kawasan ini teman-teman. Alhamdulillah, amin amin amin. Masya Allah, luar biasa ya. Top 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 top. Cut dulu, Pak. Gimana Ki komentarnya? Mantap ya. Ini kita di Goh 2 di Aceh Besar. Ini kebetulan Goh ini memang jarang masih orang datang ke sini ya. Tapi alhamdulillah tim kita masih ada waktu, ada kesempatan dan ada kekuatan untuk nyampe ke tempat Goh ini. Alhamdulillah. Bagaimana Ceh komentarnya? Mantap, ekstrimnya luar biasa. Ya, top thing. Top. Oke. Mantap. Kirim. Gila balik. Buka kacamata saya. Teman-teman, mari. Jadi teman-teman, yang kita berdiri ini adalah Goh 1-nya teman-teman. Goh 1, Goh 2 di sana. Nah, itu Goh 2-nya. Salah, ini Goh 1 sana Goh sana ini Goh 2 sana Goh 1. Ini Goh 1. Ini Goh 2-nya lebih tinggi dari sana. Oh gitu. Oke, salah teman-teman. Kata Bang Grisha, ini apa? Kuncen. Ini Goh 2. Goh 1-nya sana. Jadi teman-teman, kenapa dibilang ini Goh 2 teman-teman? Makna itu bahasa Aceh teman-teman. Bahasa Indonesia Goh itu artinya tanjakan atau bukit tinggi. 2 atau Goh 2 berarti tanjakan 2 atau bukit 2 teman-teman. Karena apa? Bukitnya itu menjulang tinggi, ada dua buah seperti nyenyen. Teman-teman, nah ini Goh 2-nya kemarin, itu Goh 1-nya teman-teman. Nah, kita akan coba menelusuri ke sana, tapi di season di Kibudik Official. Kita akan lakukan penarikan di kawasan sana, di season Kibudik Official. Teman-teman bisa saksikan di season penarikan benda pusaka di YouTube Kibudik Official di area sana. Ya, mudah-mudahan kita bisa naik motor juga di situ. Top, saksikan terus. Jadi teman-teman, area sebelah sini kita kelihatan Sabang, Pulau Sabang, Banda Aceh dan sekitarnya, Gunung Selawah. Area sini lihat di teman-teman kita juga ya, bisa kelihatan kamera. Bagaimana Ki Tompul? Ya, Sanggup masih? sanggup, cuman terkilir dikit ya. Terkilir ya, tapi kita alhamdulillah udah sampai ke titik ini ya. Ya, Jadi ini adalah Goh 2, tempat sentralnya masa kolonial Belanda untuk memantau 36 derajat area kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar dan sekitarnya teman-teman. Area kawasan sini, ini ada Bang Ferry, alhamdulillah dia dengan menggunakan trail hari ini ada jatuh 44 kali, dikali dikurang 2, cuma 40 kali jatuh. Ya, mari teman-teman. Ya. Dan ini area kawasan Bukit Lembah Hutan Aceh teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Bukit Lembah Hutan Aceh, luar biasa, cantik sekali teman-teman. Di atas ketinggian hampir 800 mdpl, di atas permukaan laut, memunculkan keindahan alam Aceh yang sangat luar biasa. Aceh ini sangat kaya dengan alamnya teman-teman. Teman-teman yang ada di Pulau Jawa, di luar negeri, di Jerman, di Australia,
di Turki, di Belanda bisa datang kemari. Insya Allah kami tour guide-nya akan kami jalankan ya teman-teman ya. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sudah saksikan explore kita hari ini di season ini, di bukit ini, di perjalanan ini. Alhamdulillah kami selamat dengan tidak terluka apapun sampai ke titik lokasi ini teman-teman. Ini akan jadi pelajaran buat kami. Semakin panjangnya perjalanan, semakin panjangnya kita harus belajar lebih giat lagi teman-teman. Ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sudah nonton channel Petualangan Ki Budi. Saksikan terus channel-channel berikutnya. Saksikan terus petualangan-petualangan berikutnya teman-teman. Di tempat yang menakjubkan yang ada di Aceh besar ini. Oke, salam.